dalam bahasanya leluhur orang dulu nggak katakanlah itu sabdo palon nagih janji. Itu nggak ada wujudnya sabdo palon loyo genggong itu Gajah Mada. Tapi makna Gajah Mada itu bukan orang. Gajah Mada itu maknanya pikukuh dan pengendali. Jadi orang itu tidak tahu adanya Syiah, Wahabi, kemudian Al-Asy'ariyah, kemudian ada Sunni, semuanya. Itu ada yang nunggangi di balik layar. Itu yang tidak kedeteksi. Sehingga delik terlalu dalam. Saat ini jika kita ngungkap sejarah itu langsung dituduh Syiah. Padahal kita ini nggak ada kaitannya dengan Syiah sama sekali. Tapi itulah memang dibuat seperti itu. Dibentuk seperti itu. Jadi kerja sistem yang mereka lakukan itu. Tapi insya Allah ini mulai titik balik. Ini akan ada titik balik. Semuanya kembali kepada waris. Itu yang malam Jumat kemarin, insya Allah itu yang dingendikake para imam, para nabi. Ini titik balik, pertengahan Ramadan ini titik balik. Akan banyak pepati. Kita coba memang tetap harus berbaik kepada orang, tetap berbaik kepada banyak orang, tetap. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sebenarnya mau matur inilah. Takwa di dalam definisi alif di surat Al-Baqarah. Ya. Quran Al-Baqarah dibuka dengan kalimat alif lam mim. Ini sekilas saja ya, wis malam. Alif lam mim. Saya bahasakan bebas saja. Ya. Alif lam mim. Tentang keberadaan Tuhan, tentang keberadaan manusia, dan tentang keberadaan Nur Muhammad. Tentang ahadiyat diri Tuhan, tentang inti fitrah manusia, tentang Nur Muhammad yang menjadikan adanya koneksi menyatu manunggalnya, terhubungnya manusia dengan Tuhannya. Alif menunjuk keberadaan Tuhan. Zatan kinara-kina yang apa? Lam menunjuk kepada Anda sebagai manusia. Satu sisi secara lahir Anda tidak dihitung apapun. Anda adalah, mohon maaf, kita manusia ini kotor, najis. Tadi saya ngungkap di depan tadi, kan gitu kan, kotoran. Yang menjadikan ada berharga itu karena ada kehidupan yang batin, ada ruh, ada daya kuat. Itu adalah karena ada nafakhtu fihi min ruhi. Buktinya, saat ruh ini dilepas atau saat ruh ini pulang atau saat ruh ini tidak lagi nempel di tubuh atau berada di dalam tubuh, maka pantasnya dipendem, dibuang, dibakar. Enak apa? Enak wong mati mbok keloni jian, kan gitu. Kamu itu bisa berharga itu hanya karena ada ruh ilahi, ada daya kuatnya Tuhan.
Maka satu sisi lahir, dohir, berkaitan dengan dimensi jasad sebagai alat atau kendaraan. La ilaha, jangan dituhankan, jangan diananiakan, jangan dikendalikan oleh nafsunya. Gunakan uteknya ini untuk mengerucut kepada batin, mengenal Tuhan, menajamkan tentang ruh. Tapi berdunia harus dilakukan, berdunia harus sungguh-sungguh tetap dijalani. Tapi kesadaran yang menyertai adalah mim, manunggalnya dengan Tuhan. Maka keberadaan Tuhan, keberadaan jati diri fitrah manusia dalam berdunia, dan supaya dalam ridho Allah, dalam ampunan Allah, dalam maghfirahnya Allah, dalam fadl dan rahmatnya Allah, Anda harus berpegang pada mim, harus berada di dalam lubang syiratan wa minhajan, berada di dalam lubang cahaya Tuhan, mim. Maka itulah yang sesungguhnya disebut kitab, sehingga kamu dapat membaca kitabmu sendiri. Zalikan kitab, bukan hadzal kitab. Enggak mungkin Tuhan keliru kalau kitab dimaknai Al-Quran, tafsirnya Quran, menggunakan Al-Quran itu enggak salah. Alif lam mim, hadzal Quran, itulah kitab. Enggak, Quran menyebut zalika. Zalika ya zalika. Ojo wani-wani ngerubah jadi hadza. Cuman tafsirnya jadi hadza, inilah. Tapi Qurannya zalika, itulah. Keberadaan Tuhan, kenali Dia. Tanamkan di dalam hatimu. Sehingga hidupmu bersungguh-sungguh. Karena punya orientasi hidup, kamu telah diberi daya kuatnya Tuhan. Kembangkan potensimu, berpikirmu, bekerjamu, berkaryamu, terampilmu. La ilaha. Tapi di dalam batin, ilahuwa, ilallah, ilahuwa, Dia yang ditetapkan. Tapi itu hanya bisa terjadi jika Anda berada di dalam syirah, di dalam tatanan Rob Mim, dalam tatanan Nur Muhammad. Itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Zalikal kitab la raiba fihi hudan, yang menjadi terangmu, yang menjadi cahayamu, yang akan menerangi jalan hidupmu, pikiranmu, perbuatanmu, bersosialmu, bermasyarakatmu. Lil muttaqin, untuk khusus menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ikra kitabaka, bacalah kitabmu, yang wujud kitabmu adalah dirimu sendiri. Dan cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu sendiri. Jika ingin maju dunyamu, peradabanmu terwujud dalam bentuk keselamatanmu, wa kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu berupa dirimu sendiri ini. Apakah akalmu telah digunakan secara nalar dan rasional yang terhubung dengan hati nurani apa belum? Apakah tangan-tangan kita telah kita gunakan untuk bermanfaat dan berfaedah untuk mengembangkan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita? Apakah kaki-kaki ini sudah melangkah pada jalan yang seharusnya diperintahkan?
sebagai kewajiban yang kita lakukan, ataukah mata kita gunakan tidak bermanfaat dan berfaedah, hanya kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak ada nilainya? Apakah otak hanya digunakan untuk berpikir, untuk mencari dunia dan menyuburkan nafsu? Ataukah tangan ini hanya digunakan untuk mengotori hati? Kaki hanya untuk mengotori kehidupan sosial? Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Bacalah, karena dirimu itulah sesungguhnya kitab yang sebenar-benarnya. Dzalikal kitab, ada kitab kauniyah tertulis, yang mana kita menyepakati Al-Quran. Al-Quran itu produk knowledge-nya Nabi Muhammad. Sekali lagi, Al-Quran itu produk knowledge-nya Nabi Muhammad di dalam memberikan nasihat-nasihat kepada sahabatnya yang beliau peroleh dari Gusti Allah untuk disampaikan kepada sahabatnya. Kemudian ditulis oleh orang-orang setelahnya, telah mengalami perubahan demi perubahan sampai fix 1924 sah Al-Quran 30 juz yang sekarang kita pelajari, kita baca. Aja nesu, aja nesu. Sadurunge nesu maca dhisik. Ya. Produk knowledge. Kalau kamu menemukan patung, kemudian patung itu dianalisa ternyata dibuat di zaman Mojopahit, berarti itu adalah produk knowledge-nya Mojopahit. Kan gitu kan. Kemudian itu kita jadikan sebagai kitab bahwa dulu ada Mojopahit. Kan gitu. Saya nggak mengatakan nggak dipakai loh. Itu produk knowledge yang luar biasa, kemudian disebut sebagai mukjizat. Oke. Jadi itu kauniyah. Kemudian ada yang disebut sebagai ayat kauliyah. Kemudian ada yang disebut sebagai ayat kauniyah. Apa itu? Apa itu? Kalau kauliyah ayat yang tertulis. Saya akan bertanya begini, jika kamu membaca ayat yang tertulis, kamu bertanyanya ayat itu tingkat kebenarannya kepada siapa? Kepada siapa? Kalau KUHP undang-undang pada saat kamu kena masalah pajak, pada saat kamu kena masalah hukum, kemudian kamu membeli buku tentang KUHP atau tentang buku hukum, itu tukumu di Gramedia. Kemudian apakah kamu otomatis menjadi hakim? Kemudian bertanyamu kepada siapa? Pertama, untuk sekedar konsultasi, kamu bertanya kepada ahlinya, kepada hakim, benar? Tapi kamu konkretnya tanya kepada hakim, kepada kejaksaan yang memang bergelut di bidang itu, benar? Yang punya SK tentang itu, tanyanya kepada yang punya hak menjelaskan tentang KUHP itu, benar? Itu baru afdol. Gak iso mbok bahas di pinggir kali. Gak iso mbok bahas karo nandur kacang. Terus ya kowe tentang pangeran nek mbok waca, mbok pelajari serumang samu dadi pangeran di pinggir sawah. Ya, itu yang sing kauliyah itu loh. Mestinya takokmu dik sapa iki?
Oke, kowe tuku di Gramedia. Oke, kowe tuku di gone toko buku Qur'annya itu. Takokmu kepada siapa? Biasanya kepada ulama, kepada kiai. Kan ngono. Masalahnya kamu nggak pernah bertanya. Maaf berbu maaf, bukan berarti skeptis. Maaf berbu maaf. Kowe kan nggak pernah tanya ke saya. Pak Yai, saya tanya tentang ayat ini. Kowe kan mau takok kowe, mergo kowe yakin karena kamu saya bohongi dengan kopiah ini. Kamu nggak pernah bertanya. Pak Yai punya hak untuk menjelaskan Quran. Kalau kamu bertanya saya jawab. Jawaban saya apa? Bisa enggak, bisa iya. Tergantung. Ini gitu kan. Kalau saya jujur, apa yang harus saya jawab? Ketika tidak jujur, apa yang harus jawab? Jadi kalau saya menjelaskan ini, Pak Yai SK-ni pun pundi. Kok Pak Yai berani menjelaskan apa Pak Yai kenal dengan Tuhan? Kalau saya menjawab tidak kenal umpamanya, ya kamu mestinya langsung pergi. Seharusnya kan begitu. Karena minimal ulama itu 3. Harus bersaksi, syahidan, mubasyiron, kedua, harus tahu Tuhannya, harus tahu jati dirinya, tahu alamat pulangnya, tahu prosesnya. Ketiga, nadhiron, terbimbing. Gurumu sopo Pak Yai? SK-ne gurumu pundi Pak Yai? Kan gitu, telu. Kemudian kepapat, bahwa ayat itu bayi nafi sudah mesti duwe ngemu di atine kuwi ndadekne mauidhah, menjadikan kata dan kalimat yang menghidupkan hati nurani. Kepapat. Kelima hujahnya itu adalah rusulana tatra. Tanya 5 ini, paling enggak 3. Syahidan, bersaksi. Jadi tidak katanya buku. Nek katanya buku wes jelas, gak kena dindel. Harusnya begitu. Weh ditakoi, piye carane masak bobor? Ya katanya buku ini sih begini. Wis ngandel dengan orang yang begitu. Kebangetan sampean ini. Kan contoh gitu. Enggak begitu loh cacakane wengko gelut karo wong akeh wengko. Enggak, artinya kan ini hanya memudahkan pemahaman. Itu kita cacanya juga enggak begitu, tapi ini ada pemahaman. Qur'annya menyebut seperti itu. Makanya belum saatnya orang-orang itu untuk tunduk atau siapa sih sebenarnya surokaikum yang lebih berhak menyampaikan. Boleh kamu menjelaskan kepada orang lain jika kamu telah memperoleh dari orang yang berhak. Sehingga sandaranmu kepada orang yang berhak. Ayatnya kan makaten ayatnya. Oke. Bal ayatun bayyinah itu. Kemudian sejalan dengan Iqra kitabaka itu kan awalam yatafakkaru fi anfusihim. Hanya jika mengenal diri yang berada di dalam anfus. Mengenalnya dengan ilmu. Istilah ulama itu dari kata ilmu. Jadi kalau ulama pewaris itu pasti berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Karena namanya itu include ilmu. Ilmu dan wawasan beda. Ilmunya garam gak akan cocot. Oh yang ngomong di dapur mbok emplok roh asin
maka kamu dengan sendirinya kalau masak membutuhkan garam, nggak perlu cocot. Tapi kalau wawasan memerlukan banyak cocot. Kalau kamu hanya butuh wawasannya garam, nggak butuh ilmu garam, kamu membutuhkan banyak cocot, banyak buku supaya cocotnya semakin empuk. Itu kan. Beda antara wawasan dan al-ilm. Ilmu itu sesuatu yang membuka sesuatu. Ilmu yang membuka hakikatnya sesuatu. Setelah dimasukkan, dirasakan. Ini akhirnya saya loncat-loncat karena saya berbicara di luar frame tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib dan al-ghaib itu berbeda. Kitab dan Alkitab itu berbeda. Quran dan Al-Quran itu berbeda. Ini kan pengertian. Merubah pengertian di depan, tadi saya matur, itu kan berat. Kitab itu kamu dapat peroleh dari tempat sampah. Tapi kalau Alkitab intinya adalah ustadznya. Kalau kitab kamu peroleh dari temanmu tanpa butuh penjelasan. Tapi kalau Alkitab intinya adalah Nabi Muhammad sendiri, dia menjelaskan tentang kebenaran. Kamu gak akan kebingungan, kitabipun pundi Kanjeng Nabi. Karena sudah rasional yang digunakan. Alkitab alnya menunjuk kepada isim ma'rifah sebagai sistem takrif, sehingga ini adalah intinya yang punya kitab. Quran itu membaca, ngawur, moco, mbuh apa sing diwaca. Tapi kalau Al-Quran, bahwa yang membaca harus punya hak otoritas. Kebenaran berada di dalam otoritas wilayah menjelaskan kebenaran. Al-Quran. Kamu pernah berpikir enggak? Quran itu saya yakin segini banyak pasti berpikirnya itu adalah bacaan. Tulisan itu maknanya bacaan. Qaf, Ra, Hamzah. Gitu? Qoro'a, bacaan, gitu. Padahal tulisannya enggak loh. Qaf, Ra, Nun, Corona. Quran itu Corona, Qaf, Ra, Alif, Nun. Saya yakin jenengan pasti enggak berpikir sampai ke sini. Kok jenengan akeh ulama enggak kepikiran kok gini kok. Inilah. Quran dengan hamzah, alif hamzah, dengan corona itu beda, artinya beda. Apa artinya? Kedawan kok. Ya. Terenek sing loro ati kok. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Makanya gaib dengan al-ghaib beda, enggak ojo disamakan. Gaib iku tunggal, nek jamak mufasilnya itu adalah ghaibun, ghuyub. Jamak banyaknya itu ghaibun. Jadi
Ghaib, ghuyub, ghaibun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib itu diri Tuhan sendiri. Alnya itu menunjuk sesuatu yang tidak tampak, tapi bisa dikenali keberadaannya. Sekali lagi saya ulang. Al-ghaib itu adalah sesuatu yang tidak tampak mata, tapi hanya satu-satunya. Al bisa dikenali keberadaannya. Ada sistem dan metodenya dan ada cara untuk mengetahuinya. Sistemnya itu tanyakan kepada yang dapat menunjukkan gaibnya diri Tuhan. Sehingga kamu mengenali al-ghaibnya Tuhan. Maka dikatakan yu'minuna bil ghaib. Itu keberadaan Tuhan sendiri. Mohon maaf. Gaib itu mufrad. Mohon maaf, neng tafsirane enggak. Nek maca di Quran tafsirane ki demit, jin, setan. Jadi iman kepada yang gaib, malaikat, neraka, surga, jin, medon, ndruwu, gedhuwel beh, tuyul, Allah. Campur aduk. Talbisul haq bil batil, hancur. Saat kebenaran itu dicampur antara yang hak dan yang batal, pasti hancur. Quran begitu. Jadi, alladzina yu'minu bil ghaib itu keberadaan Tuhan sendiri. Jadi siapa yang mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka yang tahu Tuhannya, mereka yang mengenal jati diri manusianya, tadi sudah ada penjelasan. Kemudian mereka yang kenal hadap-hadapan dengan Nur Muhammad sebagai nabinya. Ya, ketiga tadi, itulah kitab. Sehingga orang bisa membaca kitabnya sendiri. Itu yang tidak ada keraguan dalam hidupnya. Alladzina yu'minu, dan mereka itu beriman kepada al-ghaib, dan mereka yang nyambung sholatnya itu sambung. Karena faktanya akeh wong sholat gak nyambung kok. Nggih napa nggih? Ketoke sholat ning tempene di jero utek, ketoke sholat utange di jero utek, ketoke sholat anake di jero utek, ketoke sholat sajadah isine jadah, nggih ta? Ya ampun. Ya syukur kita akui bareng-bareng saja. Jamaah rahimakumullah, kula keten makaten. Niki mangke insyaallah kita puji wali alam. Tapi seperti puji wali kutub, nanti menghadapnya seperti puji wali kutub yang dibaca yang ke selatan, yang ke barat tetap ya nanti. Kemarin kantor pusat masih ya anunya, nanti bisa dibagikan yang dibaca apa saat membaca kening gitu imam. Nanti puji alam, puji wali alam. Ada dua, puji wali alam sama puji wali kutub. Nanti kita setengah jam 12:15 istighfar sholawat, kemudian nanti jam 1:kurang 1/4 atau jam 1 lambat-lambat kita mulai sholat. Saya nanti apakah ambil sholat atau langsung saya belum tahu, karena tadi saya sholat tadi, sebenarnya bukan kesakitan, maaf. Tadi saya sholat harus mengendalikan diri karena bolak-balik hampir fun. Sehingga lap gitu,
anak keluar masuk itu. Ya, setiap kali masuk kemudian Mbah Yai negur, kengko jamaahmu bingung, balik, kemudian masuk lagi kan gitu ya. Ya itu. Ini kan dampak Romo lek-lekan. Karena saya melek 3 tahun, tidak makan 3 tahun. Ya nek pengen ketut nih Romo, ya monggo terus nih. Untuk makan sudah mulai bisa belajar, tidur yang saya masih kesulitan karena sampai saat ini saya belum bisa berbaring, sehingga masih melek. Saya di rumah itu memang terus terang, kadang saya sholat, Bapak kalau sholat, kalau nggak ada ibunya saya nggak berani. Kalau ada ibunya saya sholat, tapi kalau nggak ada saya nggak berani. Karena kalau saya sholat hilang, nanti malah geger ya. Biasanya saat sholat saya suruh istri tungguin aku kan. Sekitar nek kok sujud kesuwen saduen, saya bilang gitu. Insya Allah nanti kita, apalagi jika ada rasa sakit, sehingga saya kan harus sebenarnya menafikan rasa sakit itu. Ini dampaknya ternyata terjadi penafian yang lain juga. Jamaah rahimakumullah, kemudian ini nanti kita halal bihalal tanggal 20 atau paling depan, kita halal bihalal paling depan. Kemudian kepada jamaah, saya berharap jenengan kuat nyandarnya garam puji, ojo mamang ojo ragu. Tadi saya menyampaikan seperti ekstrim, seperti radikal, tapi fakta di dalam kehidupan sosial, kita tidak membentuk satu fanatisme, semuji, pengkultusan, tidak begitu ya Bapak Ibu. Jadi sehingga jenengan, kalau alat belakangnya dari pondok, untuk tetap ngopani pondok di mana jenengan sekarang mari ngaji berdiri tetap nggak mengalami perubahan. Karena ilmu ini nggak bisa dipaksakan kepada semua orang. Kita hanya bisa memberikan sinyal dan informasi, akan tapi mengenai hidayah bukan hak kita. Jadi nggak ada masalah jenengan sambil ngopani pondok, ngopani pesantren, kemudian memberikan informasi perihal adanya kebenaran. Akan tetapi jangan pernah merasa gelo atau kecewa saat memberitahu kepada orang lain tentang kebenaran, ternyata yang bersangkutan tidak bisa menerima atau tidak paham. Jangan pernah kecewa. Kowe ngejak wong sing bojak mlebu kemudian kowe bangga, dosane padha karo kowe ngejak orang sing bojak wegah kemudian kowe nesu, dosane padha. Saya kira begitu. Diuntungkan syariatnya sama. Sebenarnya kalau ngomong tepatnya begini, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, fikihnya yang ditulis itu adalah sesuai dengan zaman. Yang satunya Imam Ja'far Shadiq, yang satunya gurunya adalah Al-Baqir atau Al-Hadi. Sehingga kadang ada perbedaan syariatnya karena sesuai dengan zaman. Kan
Syariat itu kan disebutkan zaman oleh imam zaman. Itu orang yang tidak tahu. Sebelum Imam Ja'far Shadiq itu adalah Imam Al-Baqir. Setelahnya Al-Hadi, Al-Muqtadir, katakanlah demikian. Itu sudah ada perbedaan. Itu orang yang banyak nggak tahu. Tentang ini yang nggak tahu. Oke. Kenapa bisa Islam perpecahan seperti ini ditutup sedemikian rupa? Itu kita akan buka sejarah ini di lain waktu. Kita singgung di lain waktu. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, saya sekali lagi bangun bebarengan kebersamaan kekeluargaan, garam puji, jangan lupa nyandar Fatihah kepada gurumu, supaya nyambung sehingga situasi dan kondisi yang mungkin saat ini dalam posisi filateli, evolusi tidak menentu, maaf kegawa bahasane. Jadi pada saat kita membawa satu situasi keadaan yang tidak pasti ini, beradalah di dalam kepastian, bawa garam puji, Fatihah, di jogo direkso, semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam satu sistem kehidupan kita. Kita nggak tahu akan ada apa, akan tapi Romo menerima sinyal sangat kuat. Kita ini akan menghadapi gejolak yang tidak semakin surut, akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Apakah di 25 atau 26 ada? Akan tetapi ini si Titi Wanci kembali kepada yang sang waris kebenaran, semuanya akan kembali. Siapa yang tidak berdiri, tidak menyatu, tidak membuat keselarasan, maka ini titik wanci kehancuran. Dalam bahasanya leluhur, orang dulu nggak katakan itu sabdo palon nagih janji. Itu enggak ada wujudnya. Sado palon loyo genggong itu Gajah Mada. Tapi makna Gajah Mada itu bukan orang. Gajah Mada itu maknanya pikukuh dan pengendali. Itu bahasa sejak zaman Atlantis. Gajah Mada itu zaman Atlantis. Kenapa saya mengatakan ini? Karena memang di dalam buku peninggalannya Atlantis di 25.000 tahun yang lalu, itu tertulisnya begitu. Itu tertulis memang. Ada pusaka yang tertulisnya dari sang Gajah Mada kepada bla 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 begitu. Kemudian tertuangnya ternyata penjelasannya seperti itu. Ya. Nabi Adam itu 11.000 tahun yang lalu, 11.700 tahun yang lalu. Atlantis itu 25.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Lemurian itu 250-an sampai 300 yang lalu. Wasitoh pertama itu 1,7 juta tahun yang lalu. Itu ada pusakanya semua. Dan membuktikan bahwa masa lalu itu ternyata tidak tertinggal. Ada artefaknya semua. Dan tes karbon memang menyatakan demikian. Oke. Itu. Nek sejarah itu diceritakan dawane ra umum untuk pusakane yang sejak 2 yuta tahun kepungkur. Ya. Berarti kan sejarah kan gagal semua karena ada fisiknya.
Semoga dalam ridha Allah, maghfirah dan ampunannya, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, pikantuk bir-biran bekah pangestu guru wasithah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.